Apakah kamu pernah merasa kehadiran hewan tertentu membawa keberuntungan dalam hidupmu? Dalam primbon Jawa kuno, ternyata ada 7 jenis hewan yang dipercaya mampu menggiring rezeki dari segala arah, dari timur hingga barat, dari langit hingga bumi. Jangan anggap enteng kehadiran mereka, karena bisa jadi itulah tanda semesta sedang membuka pintu kekayaan untukmu. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan mengungkap 7 hewan yang dipercaya membawa rezeki menurut primbon Jawa kuno. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang mistik, primbon, dan rahasia spiritual Jawa. Yuk, kita mulai pembahasannya. Dalam budaya Jawa kuno, kucing bukan hanya sekadar hewan peliharaan yang lucu dan menggemaskan. Ia dipercaya sebagai makhluk istimewa yang mampu membaca dan menarik energi dari dimensi yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Primbon Jawa menyebut bahwa kucing memiliki indera keenam yang bisa merasakan gelombang rezeki, keberuntungan, bahkan ancaman spiritual dari arah luar. Khususnya kucing yang berwarna putih bersih, belang 3, atau hitam pekat, dipercaya memiliki kemampuan untuk menarik aura positif dan mengusir kesialan dari dalam rumah. Ketika seekor kucing datang sendiri ke rumah tanpa diundang, apalagi jika ia tampak betah dan enggan pergi, itu bukan kebetulan. Dalam primbon, hal itu menjadi tanda bahwa rumah tersebut sedang dipenuhi energi positif dan akan kedatangan rezeki dari arah yang tak terduga. Banyak cerita turun-temurun dari para leluhur Jawa yang mengatakan, jika kucing sering duduk atau tidur di depan pintu rumah, itu berarti ia sedang menyaring energi yang masuk. Ia menjadi semacam penjaga spiritual yang memastikan bahwa hanya energi baiklah yang boleh lewat. Bahkan, beberapa orang tua zaman dulu meyakini bahwa kucing adalah pembawa pesan dari alam gaib, terutama jika ia tiba-tiba menatap tajam ke arah kosong atau mengeong tanpa sebab. Menariknya, jika kucing tiba-tiba membawa anaknya ke dalam rumah atau melahirkan di salah satu sudut rumah, ini dipercaya sebagai pertanda bahwa rezeki besar akan segera menghampiri seluruh anggota keluarga. Bahkan bisa jadi bentuknya adalah usaha baru, pekerjaan yang tidak disangka, atau perlindungan dari kerugian besar. Kebiasaan memberi makan kucing juga memiliki nilai spiritual dalam primbon. Memberi makan kucing bukan hanya bentuk kasih sayang terhadap makhluk hidup, tapi juga cara untuk membuka aliran rezeki. Kucing yang kenyang akan mendoakan pemiliknya, dan itu akan membuka gerbang keberuntungan dari 4 penjuru angin. Apalagi jika kucing tersebut adalah kucing liar yang datang sendiri. Namun perlu diingat, primbon juga memberi peringatan, jangan pernah menyakiti atau mengusir kucing dengan kasar, karena tindakan itu diakini bisa menutup pintu rezeki dan membuka celah energi negatif. Jika memang tidak ingin memelihara, maka cukup beri makan seadanya dan biarkan ia pergi sendiri. Kucing bukan hanya makhluk manja dan lucu. Dalam pandangan primbon, ia adalah utusan semesta yang datang membawa energi berkah, pertanda, dan perlindungan halus dari alam yang tak terlihat. Ayam jago, dalam primbon Jawa, lebih dari sekadar hewan ternak biasa. Ia adalah makhluk penjaga waktu, pembawa pertanda, dan penggiring rezeki dari arah timur. Suaranya yang keras dan tegas di pagi hari bukan hanya menjadi tanda fajar, tapi juga diakini sebagai pembuka jalan rezeki bagi penghuni rumah dan sekitarnya. Dalam kitab-kitab primbon tua, ayam jago, terutama yang memiliki bulu merah menyala, jengger besar, dan berkokok panjang, dipercaya mampu mendeteksi pergerakan energi dari arah timur, arah terbitnya matahari yang dalam kepercayaan Jawa merupakan arah datangnya berkah dan kelimpahan. Jika ayam jago berkokok antara jam 2 hingga 4 dini hari, itu bukan hal biasa. Waktu tersebut disebut sebagai jam halimun, ketika dunia nyata dan dunia gaib berada dalam garis tipis. Primbon menyebut bahwa ketika ayam berkokok di waktu ini, maka ada pesan dari alam gaib yang sedang disampaikan. Bisa jadi pertanda datangnya rezeki, tamu penting, atau peristiwa besar yang akan mengubah kehidupan si pemilik rumah. Lebih jauh lagi, ayam jago juga dianggap sebagai penolak bala. Kokokannya dipercaya mampu membuyarkan niat jahat makhluk halus, mengusir aura negatif, bahkan meredam ilmu hitam yang sedang ditujukan ke rumah tersebut. Itulah sebabnya,
Banyak orang tua zaman dahulu yang selalu memelihara setidaknya satu ayam jago merah sebagai pelindung gaib rumah. Bahkan dalam budaya keraton dan pesantren, ayam jago tidak pernah disembelih sembarangan. Mereka yang memiliki ayam jago istimewa akan merawatnya seperti raja kecil. Ada yang memberi makan khusus, menaruhnya di kandang bambu khusus, hingga menyucikan air minumnya dengan doa-doa tertentu. Ayam jago juga diakini memiliki pengaruh terhadap peruntungan usaha dan dagangan. Jika pagi-pagi ayam berkokok dekat warung atau toko, itu pertanda bahwa hari tersebut akan membawa banyak pembeli. Sebaliknya, jika ayam tiba-tiba murung dan tidak berkokok berhari-hari, maka waspadalah, karena itu bisa menjadi pertanda bahwa energi rezeki sedang terhambat atau ada niat jahat yang mendekat. Dalam primbon, ada istilah, kokoke jago pembuka lawang dalem, yang artinya suara ayam jago bisa membuka pintu rumah untuk rezeki dari arah tak kasat mata. Jadi jangan heran jika banyak keluarga Jawa yang masih menjaga dan memperlakukan ayam jago mereka dengan penuh kehormatan. Dalam budaya Jawa dan juga Tionghoa, ikan mas selalu dikaitkan dengan kemakmuran, kekayaan, dan usaha yang tidak pernah putus. Primbon Jawa menyebut ikan mas sebagai hewan pembawa berkah dari dalam air, unsur yang melambangkan kelenturan, kejernihan, dan arus rezeki yang terus bergerak. Memelihara ikan mas di halaman rumah, terutama dalam kolam yang airnya bersih dan mengalir, diakini sebagai cara halus untuk memanggil datangnya rezeki dari segala penjuru. Dalam ajaran primbon kuno, ikan mas yang sehat dan lincah menjadi cermin dari kehidupan ekonomi pemiliknya. Jika ikan-ikan itu aktif berenang, suka muncul di permukaan saat pemiliknya mendekat, bahkan melompat-lompat saat diberi makan, maka itu pertanda bahwa rezeki si empunya sedang terbuka lebar. Sebaliknya, jika ikan tampak lesu, atau kolam sering keruh dan berbau, ini bisa menjadi isyarat bahwa ada hambatan dalam rezeki, baik karena energi buruk di rumah, atau karena hati sang pemilik sedang jauh dari ketulusan. Ikan mas juga dipercaya bisa mengalihkan sial menjadi berkah, apalagi jika dipelihara dengan niat sebagai sarana amal. Memberi makan ikan mas secara rutin, terutama di pagi hari sambil mengucap doa atau shalawat, adalah cara halus untuk membersihkan energi negatif dan mengundang energi positif dari dalam tanah dan langit. Di beberapa desa di Jawa, masih banyak ditemui tradisi unik. Seseorang yang merasa usahanya macet atau rumah tangganya sering ribut, disarankan untuk menggali kolam kecil dan memelihara 7 hingga 9 ekor ikan mas. Konon, angka ganjil membawa daya tarik rezeki yang lebih kuat. Semakin jernih air kolamnya dan semakin tenang lingkungan rumah, maka semakin lancar pula aliran rezeki yang datang. Selain itu, ikan mas juga dikaitkan dengan sumber rezeki tak kasat mata. Beberapa leluhur percaya bahwa ikan mas adalah penjaga gerbang dari harta spiritual yang diwariskan dari nenek moyang atau penjaga gaib tempat tinggal seseorang. Jika tiba-tiba ikan mas berkurang jumlahnya tanpa sebab atau ditemukan mati mendadak, ini bisa menjadi pertanda bahwa energi spiritual rumah sedang terganggu, atau ada ancaman dari arah yang tidak disadari. Dalam tafsir mimpi ala primbon, melihat ikan mas berenang di kolam yang tenang adalah tanda datangnya rezeki besar dalam waktu dekat, seringkali berupa uang mendadak, peluang usaha, atau utang yang tiba-tiba lunas. Dan jika seseorang bermimpi menangkap ikan mas dengan tangan kosong, itu pertanda bahwa ia akan mendapatkan rezeki besar dari hasil kerja kerasnya sendiri. Begitulah ikan mas, kecil dan tenang di mata awam, namun dalam dunia spiritual Jawa, ia adalah penjaga pintu air keberuntungan yang bisa mengalirkan kesejahteraan tiada henti bagi siapapun yang memeliharanya dengan hati yang bersih. Bagi masyarakat Jawa, burung perkutut bukan hanya hewan peliharaan biasa. Ia adalah simbol keseimbangan spiritual, penarik rezeki, dan pengantar ketenangan dalam rumah tangga. Dalam primbon kuno, suara burung perkutut disebut sebagai suara kaswargan atau suara surgawi. Getarannya diakini mampu membersihkan energi negatif dan membuka jalan datangnya berkah dari arah selatan. Burung perkutut yang rajin berbunyi di pagi hari menjadi pertanda bahwa aura rumah sedang bersih dan rezeki akan mudah masuk. Suara kukutut yang lirih tapi dalam itu dipercaya sebagai gema dari dunia gaib yang sedang menyampaikan pesan kedamaian dan kesejahteraan. Primbon menyebut, jika burung perkutut mulai bersuara sejak fajar hingga tengah hari, maka pemilik rumah akan mendapat kabar baik atau rezeki dari arah yang tidak disangka.
Tidak semua perkutut dipercaya memiliki energi spiritual tinggi. Yang paling dihormati adalah perkutut jantan yang jinak, tidak mudah panik, dan bersuara merdu. Burung seperti ini diakini memiliki isi atau kodrat gaib yang beresonansi langsung dengan energi leluhur. Itulah mengapa di zaman dulu, para bangsawan, dukun, dan ulama Jawa banyak memelihara perkutut sebagai penjaga pribadi spiritual. Menariknya, burung perkutut tidak hanya menjadi simbol penarik rezeki, tapi juga penjaga keharmonisan rumah tangga. Jika perkutut tiba-tiba berubah perilaku, misalnya berhenti bersuara, menjadi liar, atau enggan makan, ini bisa menjadi tanda bahwa ada konflik rumah tangga yang harus segera diselesaikan, atau bahwa ada aura negatif yang sedang menyusup ke dalam keluarga. Ada juga kepercayaan bahwa jika perkutut peliharaan tiba-tiba terbang ke arah selatan lalu kembali sendiri, maka pemilik rumah akan mendapat berkah besar dari tanah jauh, baik dalam bentuk warisan, hadiah, atau pelanggan penting yang datang dari luar daerah. Inilah mengapa arah selatan dalam primbon sangat dikeramatkan dan sering dikaitkan dengan pintu rezeki melalui perantara leluhur. Memelihara burung perkutut tidak boleh sembarangan. Primbon menyarankan agar kandang dibuat dari bambu alami dan diletakkan di tempat yang teduh namun terang. Di bawah sangkarnya sebaiknya ditaburkan daun sirih dan bunga kenanga sebagai penyeimbang aura. Memberinya makan sambil membaca doa atau shalawat adalah cara menyeimbangkan energi antara manusia dan alam. Dalam tafsir mimpi, mendengar suara perkutut di malam hari adalah pertanda datangnya kejutan baik dalam waktu dekat. Tapi jika perkutut bersuara lirih di siang bolong saat matahari terik, maka itu adalah peringatan agar pemilik rumah lebih waspada terhadap pengeluaran besar yang tak terduga. Burung perkutut, kecil dan tenang, namun mengandung frekuensi energi spiritual tinggi. Ia bukan hanya pelipur lara dengan suaranya yang syahdu, tapi juga penjaga aura rumah dan pembuka pintu rezeki dari langit dan bumi. Di mata orang awam, kodok hijau mungkin hanyalah hewan biasa yang sering muncul setelah hujan. Tapi dalam pandangan primbon Jawa, kodok bukanlah sembarang makhluk. Ia adalah simbol keberuntungan tak terduga, pembuka jalan rezeki mendadak, dan pertanda dari alam bahwa sesuatu yang baik sedang dalam perjalanan menuju hidup kita. Primbon menyebut bahwa kodok, terutama yang berwarna hijau cerah dan muncul di sekitar rumah, adalah pembawa pesan dari bumi. Ia datang ketika getaran tanah sedang berubah, ketika energi rezeki mulai bergerak, atau ketika penghuni rumah sedang membutuhkan pertolongan dari alam. Kedatangannya tidak pernah kebetulan. Apalagi jika kodok itu muncul di teras rumah, jendela, atau di depan pintu saat malam atau setelah hujan, ini diakini sebagai tanda bahwa uang akan segera datang secara tidak disangka-sangka. Ada kisah yang sangat dipercaya di kalangan orang tua Jawa. Jika seekor kodok tiba-tiba melompat masuk ke dalam rumah dan bersuara nyaring, maka dalam 3 hari akan ada uang yang masuk tanpa diduga. Bisa dalam bentuk pembayaran utang lama, pesanan mendadak dalam usaha, atau bantuan dari orang yang sebelumnya tidak dikenal. Inilah sebabnya mengapa sebagian masyarakat desa melarang anak-anak untuk menyakiti atau mengusir kodok yang masuk rumah. Tak sedikit juga yang mempercayai bahwa kodok hijau adalah penyerap energi sial. Ia akan datang ke rumah yang sedang dalam tekanan, baik karena masalah ekonomi, konflik keluarga, atau energi buruk dari luar, lalu menetap beberapa hari. Dan jika dia pergi dalam kondisi sehat, itu diakini bahwa kesialan pun ikut pergi bersamanya. Karena itulah, memelihara sikap ramah terhadap makhluk seperti kodok dianggap bentuk syukur pada alam dan penghormatan terhadap penjaga rezeki dari tanah. Dalam beberapa tradisi spiritual Jawa, suara kodok yang bersahutan saat malam juga dianggap sebagai nyanyian pemanggil rezeki. Terutama jika terdengar beriringan dari arah barat ke timur, maka dipercaya sebagai gelombang rezeki yang sedang bergerak menuju rumah tersebut. Tak heran, banyak orang tua yang ketika mendengar suara kodok di malam hari akan diam sejenak dan mengucap doa dalam hati, sebagai bentuk penyambutan energi berkah yang datang. Kodok juga sering dikaitkan dengan pertanda baik dalam mimpi. Jika seseorang bermimpi melihat kodok melompat ke arah mereka, maka primbon menafsirkan itu sebagai tanda akan adanya peluang emas yang datang tiba-tiba. Jika kodok dalam mimpi mengeluarkan suara nyaring, itu adalah isyarat bahwa harapan yang sempat hilang akan kembali menjadi nyata. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua kodok membawa keberuntungan.
Dalam primbon dijelaskan bahwa hanya kodok hijau yang muncul secara alami di rumah yang memiliki pengaruh spiritual positif. Kodok yang sengaja ditangkap atau dibawa dari tempat lain tidak memiliki daya spiritual apapun. Maka, biarkan Allah memilih sendiri kapan Ia akan mengirimkan makhluk berkah ini ke rumahmu. Kodok hijau, meski sering dianggap menjijikan oleh sebagian orang, sebenarnya adalah makhluk penyampai berkah, penggiring rezeki, dan penyerap nasib buruk. Ia datang diam-diam, namun meninggalkan jejak keberuntungan bagi mereka yang bersedia percaya pada bahasa alam. Lebah adalah makhluk kecil yang sering kita abaikan. Tapi dalam primbon Jawa, lebah adalah simbol ketekunan, keberkahan usaha, dan penjaga jalur rezeki yang jujur. Ia tidak hanya menghasilkan madu yang manis dan bermanfaat, tapi juga membawa pesan spiritual tentang kesabaran, gotong royong, dan hasil kerja keras yang halal. Primbon menyebutkan bahwa sarang lebah yang muncul tiba-tiba di rumah, terutama di dekat tempat usaha, dapur, atau gudang makanan, adalah tanda bahwa energi keberkahan sedang mengalir kuat di tempat itu. Semakin besar sarangnya, semakin besar pula rezeki yang akan mengalir. Bahkan ada kepercayaan bahwa jika lebah membangun sarangnya tepat di atas pintu masuk rumah atau toko, maka usaha tersebut akan diberi jalan lancar dan pelanggan yang terus berdatangan. Lebah dianggap sebagai makhluk yang tidak akan menetap di tempat dengan aura negatif. Jika ia memilih rumahmu, berarti rumahmu bersih dari niat jahat, kezaliman, dan energi kotor. Maka, memelihara keberadaan lebah adalah menjaga rezeki itu sendiri. Banyak orang tua zaman dulu yang melarang keras penghancuran sarang lebah, karena dipercaya akan memutus aliran rezeki dari arah langit. Lebah juga menjadi lambang kerja keras tanpa pamrih. Dalam koloni lebah, tidak ada yang malas. Semua bekerja sesuai tugas masing-masing, demi kelangsungan hidup bersama. Ini menjadi cerminan dalam kehidupan manusia, bahwa rezeki akan terus mengalir jika setiap anggota keluarga atau tim bekerja jujur, tekun, dan saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Lebah dalam primbon juga sering dikaitkan dengan penjaga spiritual dari keberkahan leluhur. Dalam beberapa kisah, lebah dipercaya muncul di tempat-tempat keramat atau rumah-rumah yang pernah dijaga oleh orang-orang saleh. Kehadirannya membawa aura dingin, tentram, dan tenang. Jika seseorang bisa hidup selaras dengan kehadiran lebah, maka ia akan mendapatkan bantuan tak terlihat dalam urusan ekonomi dan keluarga. Tidak hanya dalam dunia nyata, lebah juga memiliki makna dalam dunia mimpi. Jika seseorang bermimpi melihat lebah membuat sarang, itu pertanda bahwa usaha yang ia rintis akan berhasil. Jika lebah hinggap di tangan atau kepala, itu pertanda bahwa ide-ide yang ia miliki akan membuahkan hasil manis dan mendatangkan pujian. Tapi jika seseorang memukul lebah atau sarangnya, maka primbon memperingatkan akan adanya kerugian akibat kesombongan atau kecerobohan sendiri. Lebah adalah penjaga, bukan penyerang. Ia hanya menyengat jika merasa terancam. Begitulah rezeki, datang dengan damai, tapi bisa pergi jika kita serakah. Maka bersyukurlah jika lebah datang mendekat ke rumahmu. Bisa jadi itu pertanda bahwa Tuhan sedang menitipkan keberkahan yang luar biasa melalui makhluk kecil yang luar biasa ini. Itulah 7 hewan yang dalam primbon Jawa dipercaya menggiring rezeki dari segala arah. Rezeki tak selalu datang lewat manusia, kadang melalui makhluk kecil yang membawa pesan besar dari alam. Maka, jagalah hubunganmu dengan alam sekitar, karena bisa jadi keberuntunganmu datang dari sayap, kaki, atau suara makhluk hidup di sekitarmu. Kalau kamu pernah mengalami kejadian aneh dengan hewan-hewan ini dan tiba-tiba hidupmu berubah lebih baik, coba tuliskan di kolom komentar ya. Kalau kamu suka konten spiritual dan primbon seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan share ke temanmu. Tulis juga di komentar, hewan mana yang paling sering kamu lihat akhir-akhir ini? Dan tentunya, subscribe channel ini untuk terus mendapat pencerahan dan pengetahuan warisan leluhur yang penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya.